teman-teman, selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Harapan kakak semuanya masih tetap sehat, masih tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, kakak dan teman-teman kakak akan mendampingi adik-adik semua dengan tema yang baru, yaitu tentang Ekaristi. Kakak dengan teman-teman kakak. Nah, kakak yang ini namanya kakak Yosa, yang ini kakak Vito, ada kakak Joni, dan yang terakhir ada kakak John. Kami akan mendampingi teman-teman dalam tema yang keempat, yakni Ekaristi. Sebelum itu, kakak mau nanya ke teman-teman, masih ingat kan tema sebelumnya? Apa ayo tema sebelumnya? Tema sebelumnya tentang Santo dan Santa. Nah, siapa yang masih ingat Santo dan Santanya? Tentunya masih ingat dong. Harapan kakak, teman-teman, nulis siapa Santo Santa kalian dan siapa Santo Santa favorit teman-teman. Biar teman-teman selalu mengingatnya dan menjadi teladan dalam hidup keseharian teman-teman. Nah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, kita akan mengundang kakak Yosa untuk membukanya dengan doa pembuka. Silakan kakak Yosa, waktu dan kesempatan diberikan. Halo teman-teman, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk memulai berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang Engkau curahkan di dalam hidup kami masing-masing. Khususnya, Engkau mempertemukan kami semua dalam pertemuan keempat untuk mendalami makna Ekaristi. Kami bersyukur atas pengorbanan Yesus di salib demi dosa umat manusia yang didahului dengan perjamuan malam terakhir yang sampai sekarang dikenangkan dalam Ekaristi. Kami mohon berkat untuk pertemuan kami ini, agar kami sungguh memahami Ekaristi dan sungguh menghayati dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kakak Yosa untuk kesediaannya dalam memimpin kita dengan doa pembuka agar acara kita pada pagi hari ini segera kita mulai. Nah teman-teman, sebelum kita mendalami tema Ekaristi dari perspektif kitab suci, dari dasar gereja, dari pengalaman hidup kakak-kakak, terlebih dahulu kakak mau menyuguhkan sebuah video singkat bagaimana pentingnya Ekaristi dalam hidup kita. Tanpa Ekaristi kita akan kehilangan arah. Hidup kita akan terasa hampa, terasa kosong. Maka mari kita saksikan video singkat yang paling tidak akan membantu kita untuk semakin bertekun dalam Ekaristi. Ini dia videonya.
Bagaimana videonya teman-teman? Menarik bukan? Bukan hanya menarik, tapi videonya juga menantang. Menantang kita untuk selalu setia dalam Ekaristi. Jika kita menjauh dari Tuhan, jika kita tidak menghadiri Ekaristi, kita akan kehilangan arah. Seperti yang telah kakak katakan sebelumnya, bahwa Ekaristi sangat membantu kita untuk menerangi langkah hidup kita, untuk menunjukkan kemana arah yang harus kita pilih. Nah, untuk mendalami Ekaristi, kita akan masuk ke tema inti. Kita akan memanggil teman-teman kakak untuk menjelaskan kepada adik-adik semua apa itu Ekaristi dari perspektif kitab suci, dari ajaran gereja, dan dari pengalaman hidup kakak-kakak. Nah, pada kesempatan yang pertama, kakak akan mengajak teman-teman kakak, John dan Vito. Mereka berdua akan talkshow dan akan membicarakan apa itu Ekaristi dalam kitab suci, terkhusus dalam surat-surat Paulus. Silakan Vito dan John, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih Kak Lanang yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk acara talkshow. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya John dan ini Kak Vito. Halo Kak Vito. Pada kesempatan ini kami berdua akan membantu teman-teman semua untuk melihat bagaimana Ekaristi dipahami dalam kitab suci. Nah, langsung saja tidak memperpanjang kata, kita akan mendengarkan bagaimana Ekaristi dipahami dalam kitab suci yang akan dijelaskan oleh Kak Vito. Silakan Kak Vito, langsung saja. Oke, halo teman-teman. Masih semangat ya? Kembali pada kesempatan ini saya akan mencoba mendalami Ekaristi dalam konteks tulisan Paulus. Jadi di sini Paulus menekankan ada 4 makna teologis dari Ekaristi itu sendiri. Yang pertama itu, menurut Paulus, Ekaristi sebagai kebersamaan dengan Kristus. Itu kita melihat teksnya 1 Korintus bab 10 ayat 16. Bukankah piala pemberkatan adalah partisipasi koinonia dalam darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Jadi teman-teman bisa sambil melihat kitab sucinya, 1 Korintus bab 10 ayat 16. Nah teman-teman, Paulus menambahkan juga bahwa dalam kebersamaan Ekaristis, Kristus menjadi tuan rumah. Itu dalam 1 Korintus bab 11 ayat 20, dan juga Kristus sekaligus sebagai hidangannya di 1 Korintus bab 10 ayat 21. Kemudian ada juga makna koinonia, persekutuan, yang juga berarti partisipasi. Teks 1 Korintus bab 10 ayat 16 itu juga bisa berarti, yang pertama realis presensia, dan yang kedua dari persekutuan Ekaristi ke persekutuan dengan Kristus. Jadi kita juga diundang untuk masuk dalam kebersamaan dengan Kristus. Itu yang poin pertama mengenai makna teologis. Oke, jadi teman-teman itu poin yang pertama, yakni Ekaristi dalam kitab suci, khususnya dalam tulisan Paulus. Jadi poin yang pertama tadi kita sudah dengarkan, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Nah, kalau poin yang kedua itu Paulus menekankan Ekaristi sebagai kebersamaan dengan gereja. Kok bisa gitu? Ekaristi sebagai kebersamaan dengan gereja ya. Jadi dalam 1 Korintus bab 10 ayat 16 sampai 17, di situ dikatakan bahwa bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah partisipasi atau persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, ya, gereja, karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu.
Jadi konteksnya di sini Paulus menekankan perpecahan jemaat. Paulus juga mengembangkan komunio gereja atas dasar komunio ekaristi. Jadi yang kedua itu sangat jelas ya, di mana Paulus menekankan ekaristi sebagai kebersamaan kita dengan gereja. Kita turut terlibat aktif di dalam ekaristi. Begitu yang keduanya. Oke, jadi sudah sangat jelas poin yang kedua, bagaimana ekaristi itu sebagai bentuk kebersamaan kita dengan gereja. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga. Ya, kalau poin yang ketiga itu Paulus juga menekankan ekaristi sebagai pewartaan wafat Kristus. Jadi, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini teman-teman bisa membuka kitab sucinya masing-masing. 1 Korintus bab 11 ayat 26. Di situ sangat jelas bahwa pewartaan di sini dalam arti biblis yakni bukan sekedar penyampaian info tentang menghadirkan, melainkan sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitan Kristus. Kita bertanggung jawab untuk mewartakannya itu. Jadi itu yang poin ketiga, teman-teman. Oke, sudah jelas teman-teman poin yang ketiga. Kita masuk ke poin yang keempat. Nah, poin yang keempat ini poin yang terakhir. Jadi Paulus menekankan juga ekaristi sebagai perjamuan eskatologis. Kok bisa ya eskatologis? Nah, dalam 1 Korintus bab 11 ayat 26 itu Paulus menekankan bahwa sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di situ sangat jelas bahwa di satu pihak ekaristi sudah membangun kebersamaan kita dengan Tuhan dan sesama kita gitu. Tetapi di lain pihak ada satu makna kesatuan atau kebersamaan kita dengan Tuhan dan sesama itu belum final gitu. Jadi kebersatuan kita dengan Kristus itu juga berdimensi eskatologis karena kita tetap mengingat sampai Ia datang. Jadi itu yang poin yang keempatnya, Saudara John. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman semua sudah mendengarkan 4 makna ekaristi dalam kitab suci, terkhususnya dalam tulisan-tulisan Paulus. Jadi sekarang kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan ekaristi dari Kak Joni, terkhususnya ekaristi dalam pandangan ajaran gereja. Langsung saja Kak Joni, waktunya kami berikan. Baik teman-teman terkasih, pada bagian ini kita akan bersama-sama mendalami teologi ekaristi dalam ajaran Konsili Vatikan II. Nah, pada bagian ini kita berangkat dari salah satu dokumen dalam Konsili Vatikan II, yakni Sacrosanctum Concilium artikel 47. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa pada perjamuan terakhir, pada malam Ia diserahkan, penyelamat kita mengadakan korban ekaristi tubuh dan darahnya. Dengan demikian, Ia mengadakan kurban salib untuk selamanya. Nah, berpangkal dari dokumen Sacrosanctum Concilium artikel 47 ini dan dikaitkan juga dengan dokumen Konsili Vatikan II lainnya, kita bisa mengambil beberapa poin teologis tentang ekaristi. Nah, yang pertama ada dimensi kristologis. Nah, peran ekaristi itu bukan ciptaan apalagi rekayasa gereja. Namun, ekaristi itu ditetapkan dan diperintahkan oleh Yesus sendiri, yaitu pada perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Konsili Vatikan II dalam hal ini menegaskan kembali ajaran tradisional dari Konsili Trente yang menetapkan bahwa ekaristi ditetapkan oleh Yesus sebagai kenangan akan dirinya. Nah, dalam dimensi yang pertama, dimensi kristologis ini terbagi menjadi beberapa bagian,
tepatnya 4 bagian. Yang pertama itu Ekaristi sebagai kurban. Maksudnya apa? Dalam beberapa dokumen Konsili Vatikan kedua, baik itu dari Sacrosanctum Concilium artikel kedua, Lumen Gentium artikel 10, dan Presbyterium Ordinis artikel kedua, dokumen-dokumen ini sangat jelas berhubungan dengan tradisi teologis dan ajaran dalam Konsili Trente seperti yang saya sebutkan tadi mengenai ajaran Ekaristi. Nah, dokumen-dokumen tersebut berisikan ajaran yang secara garis besar menyatakan bahwa Kristus mengadakan kurban Ekaristi tubuh dan darahnya pada perjamuan terakhir. Nah, dokumen ini yang saya sebutkan dokumen Konsili Vatikan kedua merujuk pada ajaran pada Konsili Trente yang menegaskan bahwa Kristus mengadakan kurban Ekaristi tubuh dan darahnya pada perjamuan terakhir. Itu bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, yakni Ekaristi sebagai perayaan kenangan atau yang biasa disebut sebagai anamnese dalam bahasa Yunani. Nah, dalam bahasa Yunani, istilah anamnese ini tidak hanya mau menunjukkan arti pengenangan, hanya dikenang, namun mau mengungkapkan penghadiran secara nyata, yakni tindakan penyelamatan Allah yang hadir saat ini juga melalui dan bersama gereja, yakni dalam rupa roti dan anggur yang biasa kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Sebab tindakan penyelamatan Allah itu tidak pernah bersifat lampau, tidak bersifat basi, namun secara real, secara berkelanjutan. Kemudian bagian yang ketiga yaitu Ekaristi sebagai sakramen. Nah, Konsili Vatikan kedua tidak memisahkan konsep sakramen dan konsep kurban dalam Ekaristi sebagaimana yang terjadi dalam konsili-konsili sebelumnya, baik itu dalam Konsili Trente dan konsili lain, konsili pra Konsili Vatikan kedua. Nah, Konsili Vatikan kedua di sini mau menegaskan bahwa perayaan Ekaristi merupakan perayaan sakramental yang mengenangkan salib Kristus. Nah, yang keempat yakni Ekaristi sebagai perjamuan. Nah, ungkapan Ekaristi sebagai perjamuan di sini mesti dimaknai secara menyeluruh, secara holistik dalam kerangka seluruh perayaan Ekaristi. Artinya, perayaan Ekaristi merupakan perayaan kenangan dan sakramen karya keselamatan Allah yang memuncak dalam misteri Paskah Kristus dalam bentuk perjamuan perayaan Ekaristi. Nah, kemudian kita masuk pada dimensi yang kedua, yaitu dimensi eklesiologis. Dimensi eklesiologis ini terbagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama itu Ekaristi sebagai perayaan gereja. Artinya apa? Artinya bahwa Ekaristi melambangkan kesatuan dan kebersamaan antara umat dengan Allah di dalam Roh Kudus. Hal ini ditegaskan, ditulis secara jelas dalam Sacrosanctum Concilium artikel 48. Nah, di samping itu, dengan merayakan Ekaristi, gereja itu sebenarnya mengungkapkan dan melaksanakan dirinya sebagai sakramen keselamatan Allah. Ada beberapa dokumen dalam Konsili Vatikan kedua yang menegaskan hal ini, misalnya dalam Sacrosanctum Concilium artikel kelima, juga dalam Lumen Gentium artikel 48, dan seterusnya. Kemudian yang kedua yakni Ekaristi sebagai pusat liturgi. Artinya apa? Misteri perayaan Ekaristi dipandang oleh Konsili Vatikan kedua sebagai pusat seluruh liturgi. Konsili Vatikan menegaskan bahwa segala macam bidang perayaan liturgi mengalir dan tertuju kepada perayaan Ekaristi sebagai pusat dan puncaknya. Kemudian bagian ketiga dari dimensi eklesiologis ini yakni Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Artinya apa? Ekaristi tidak hanya sebagai pusat seluruh liturgi gereja seperti pada poin kedua tadi,
melainkan juga sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Hal ini ditegaskan dalam dokumen Lumen Gentium artikel ke-11. Nah, Konsili Vatikan II di sini menyebutkan hal tersebut untuk menunjukkan bahwa Ekaristi tidak terpisah dari kehidupan umat beriman, kehidupan sehari-hari umat manusia. Karena dari Ekaristilah mengalir kekuatan yang menjiwai dan menggerakkan seluruh hidup orang Kristiani. Artinya Ekaristi itu merupakan sumber sekaligus puncak kehidupan gereja yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari umat beriman. Kemudian poin besar yang ketiga yakni mengenai dimensi teologis rahmat. Nah, hal ini berangkat dari dokumen Sacrosanctum Concilium artikel 47 yang menegaskan bahwa dalam perjamuan Kristus disambut sehingga jiwa kita dipenuhi oleh rahmat dan kita dikaruniai jaminan kemuliaan yang akan datang. Nah, kemudian dijelaskan secara lebih lanjut bahwa dengan menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi, seluruh umat yang hadir diikut sertakan dalam kebersamaan dan kesatuan dengan Allah, dan juga tidak terlepas dengan semua umat beriman, jadi kebersamaan dengan Allah dan juga kebersamaan dengan seluruh umat beriman. Kemudian dimensi yang keempat yaitu dimensi eskatologis. Nah, dokumen Sacrosanctum Concilium 8 menegaskan bahwa dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan di dunia ini, kita juga ikut mencicipi liturgi surgawi yang dirayakan di kota suci Yerusalem di surga, yang merupakan tujuan pesiaran hidup kita. Jadi dokumen Sacrosanctum Concilium 8 ini mohon menegaskan bahwa perayaan Ekaristi yang kita rayakan di dunia ini merupakan perayaan di mana kita juga turut mencicipi perayaan Ekaristi liturgi surgawi. Jadi demikian merupakan bagian dari teologi Ekaristi dalam ajaran Konsili Vatikan II. Terima kasih. Terima kasih Kak Joni yang sudah mengantar kita melihat Ekaristi dalam ajaran gereja. Halo teman-teman semua, masih semangat kan? Masih dong. Kita akan melanjutkan ke acara yang berikut, karena acara ini yang paling menarik. Kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman Kak Vito dalam mengikuti perayaan Ekaristi, bagaimana pengalamannya pertama dalam menerima tubuh dan darah Kristus. Jadi langsung saja yang pertama mungkin kita akan mendengarkan sharing pengalaman dari Kak Vito tentang bagaimana pengalaman pertama kalinya menerima komuni suci. Silakan Kak Vito, bagaimana pengalamannya? Oke, terima kasih atas kesempatannya Bro John. Berbicara mengenai pengalaman pertama kali menerima komuni pertama, saya sendiri menerima komuni pertama waktu kelas 4 SD gitu. Jadi ketika pertama kali menerima komuni pertama itu rasanya sangat bahagia sekali gitu. Karena di rumah kami setiap menerima komuni pertama itu saudara-saudara kami, para saudari juga, foto-foto mereka itu dipajang di dinding gitu saat mereka menerima komuni pertama. Jadi sebelum menerima komuni pertama itu saya pengen supaya ada foto saya ada di dinding gitu. Jadi ketika menerima komuni pertama lalu difoto, rasa bahagia sekali. Tetapi lebih dari itu, saya merasa bersyukur bahwa saya bisa menerima Tuhan gitu dalam diri saya gitu. Begitu Bro John. Pengalaman pertama kali menerima komuni pertama. Mantap sekali pengalamannya ketika komuni pertama, saya ingin difoto. Keren pengalamannya. Bagaimana perasaan kakak ketika suatu hari gitu tidak mengikuti Ekaristi gitu? Bagaimana perasaannya gitu kalau tidak menghadiri Ekaristi gitu? Ya, pernah ya saya
secara pribadi tidak merayakan Ekaristi karena sakit gitu. Saya masuk rumah sakit, seminggu saya harus nginap di rumah sakit dan hanya beberapa kali menerima komuni. Jadi di situ saya merasa sangat rindu sekali dengan menerima komuni gitu. Lalu merindukan suasana kebersamaan, sukacita dalam Ekaristi. Jadi bagi saya kalau tidak mengikuti Ekaristi itu rasanya lain sekali gitu. Maka dari itu saya sampai dengan saat ini berusaha sekali untuk selalu mengikuti Ekaristi. Mantap. Ya, begitu. Pengalaman yang menarik bukan teman-teman? Bagaimana kalau ketika tidak mengikuti Ekaristi begitu rindu gitu. Jadi bagaimana dengan teman-teman, apakah mempunyai pengalaman yang sama ketika tidak mengikuti Ekaristi itu ada kerinduan gitu? Tentu teman-teman yang lebih tahu kan pengalamannya. Terus bagaimana Kak Vito kalau kita tahu bahwa Ekaristi ini adalah perayaan kebersamaan gitu, perayaan kebersamaan dalam gereja gitu. Bagaimana pandangan Kak Vito gitu melihat orang-orang yang mungkin tidak lagi mengikuti Ekaristi ataupun mengikuti Ekaristi tapi hanya sekedar hadir gitu, datangnya terlambat atau datangnya pada saat mengikuti komuni saja. Bagaimana pandangan Kak Vito tentang mereka gitu? Ini bukan bermaksud untuk menghakimi, menilai, tapi ini hanya sekedar sebuah pandangan sebagai sebuah pembelajaran, ajakan bagi kita untuk bagaimana memaknai Ekaristi gitu. Bagaimana pandangan Kak Vito gitu? Iya. Ini sedikit susah juga ya bagaimana memberikan pendapat untuk soal Ekaristi, karena bagi saya itu pengalaman Ekaristi itu pengalaman personal setiap orang dengan Tuhan. Jadi, tapi saya sebagai orang beriman, sebagai umat Katolik, kalau melihat ada orang yang terlambat atau bahkan tidak pernah merayakan Ekaristi, saya merasa prihatin begitu. Karena ketika kita, misalnya saya tadi pengalaman pertama kali menerima komuni kan merasa bahagia sekali gitu. Jadi pengalaman pertama itulah yang membantu saya untuk sampai pada saat ini setia kepada perayaan Ekaristi. Lalu kalau melihat ada orang yang tidak mau mengikuti Ekaristi atau bahkan tidak sempat, saya merasa prihatin. Dan secara pribadi saya juga mempertanyakan begitu pengalaman pertama atau persiapan mereka, kesadaran mereka sebagai orang beriman, orang Katolik begitu. Jadi pada prinsipnya kalau saya sudah Katolik bukan harus, tetapi saya semestinya sadar bahwa saya punya tanggung jawab moral untuk hadir merayakan Ekaristi sebagai lambang, sebagai simbol kesatuan saya dengan gereja, dengan Kristus. Begitu pendapat saya. Saya tidak bisa lebih mendetail gitu karena saya juga merasa tidak pantas juga kalau sampai menghakimi gitu. Jadi itu pendapat saya gitu. Oke, terima kasih Kak Vito yang sudah berbagi pengalamannya tentang bagaimana mengikuti perayaan Ekaristi dan juga bagaimana pengalamannya melihat orang-orang yang tidak mengikuti Ekaristi gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan kami dalam acara talkshow. Selanjutnya kita akan kembalikan ke Kak Lanang untuk melanjutkan acaranya. Dah teman-teman. Terima kasih. Halo teman-teman, masih semangat kan? Harapan kakak, teman-teman semua masih semangat. Nah, pada kesempatan ini kita telah sampai ke penghujung acara kita, acara pendampingan Krisma di tema yang keempat, yakni tema Ekaristi. Nah, ketika teman-teman telah mendengar pengetahuan mengenai Ekaristi dari ajaran kitab suci, dari ajaran gereja, dan juga dari pengalaman hidup kakak-kakak, harapan dari kakak-kakak, semoga teman-teman semakin memahami apa itu Ekaristi, setia mengikuti Ekaristi, dan kemudian menghidupinya dalam kehidupan teman-teman semua. Nah, kita akan menutup acara kita pada hari ini. Kita sekali lagi mengundang Kakak Yusa untuk menutupnya dengan doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita, dan waktu dan kesempatan kepada Kakak Yusa kami berikan untuk menutup acara kita dengan doa.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala penyertaan dan bimbinganmu selama pertemuan kami ini. Semoga Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, agar kami sungguh memahami dan memaknai Ekaristi dalam hidup kami sehari-hari. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.